Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Saudara-saudari muslimin muslimah, sahabat-sahabatku rahimakumullah, masih ada kesempatan saya pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan semoga kita semua dalam kebaikan. Sebagai mukaddimah dari saya, di dalam kita melanjutkan kuliah maghrib kita di masjid di setiap petang Sabtu selepas salat maghrib di Masjid Yusuf Ishak ini, semoga tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimah, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, para jamaah yang dirahmati Allah dalam keadaan sehat sejahtera, istiqomah di dalam iman dan takwa, sabar, syukur, dan tawakal. Seterusnya selawat beriring salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Kita senantiasa berdoa semoga negeri Singapura, masyarakatnya yang berbilang kaum dan agama, terus meningkatkan suasana harmoni, saling hormat menghormati, toleran, dan terus memupuk semangat perpaduan di dalam kita mengemban tugas sebagai manusia untuk memakmurkan bumi ini, sehingga tercapailah kehidupan yang bahagia kat dunia dan kebahagiaan hidup di alam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya mengajak saudara-saudari, para jamaah, sahabat-sahabatku sekalian, untuk mengimbas kembali ibadah puasa Ramadan yang baru kita lalui, di mana salah satu dari sekian banyak matlamat ibadah puasa Ramadan adalah untuk membimbing kita di dalam kita meraih derajat takwa. Mungkin ada di antara kita saudara-saudari sekalian yang mempersoalkan mengapa asik masalah takwa.
selalu diulang-ulang. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu syarat sah rukun khutbah, tidak sah khutbahnya kalau di dalam khutbah tersebut tidak mewasiatkan tentang takwa. Begitu mustahaknya tentang takwa ini, sehingga di setiap khutbah Jumat kita kaum muslimin diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku, bukankah kita saat ini berada dalam sebuah pulau, yakni pulau persinggahan yang sifatnya sementara, di mana kita disinggah di pulau ini untuk mengumpulkan bekal terbaik di dalam membantu kita kelak untuk melanjutkan perjalanan ke alam akhirat. Bekal tersebut sekali lagi adalah takwa, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quranul Karim, wa tazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khaira zadit taqwa ya ulil albab. Berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, wahai orang-orang yang berakal, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya. Namun sayang seribu sayang, takwa di sini berpuluh tahun seolah-olah mempamerkan ibadah ritual. Kalau rajin sembahyang 5 waktu dalam masjid, puasa sunat, baca Quran, zikir yang panjang-panjang, takwa. Mari jangan kita sampai terleka. Takwa yang macam mana yang bakal menjadi bekal kita kelak di dalam kita harus menemui Allah, karena misi perjalanan kita manusia, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan menuju kembali kepada Allah. Bekalnya adalah takwa. Dan sebaliknya tuan-tuan, puan-puan, seburuk-buruk bekal adalah di dalam kita menemui Allah kelak adalah paling buruk bekalnya ini adalah perbuatan zalim. Sebagaimana diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 192. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh telah Engkau menghinakan. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi takwa ini, saudara-saudaraku sekalian, bukan hanya diukur dari ibadah ritual, tapi dilihat dari perilaku akhlak orang yang bertakwa. Perilakunya. Apalah ibadah ritual, kalau kita hancurkan, kita rusakkan dengan perbuatan-perbuatan zalim. Sampai perkara-perkara yang kecil sekalipun, bagaimana perilaku Anda dalam rumah tangga Anda terhadap anak istri Anda, bagaimana perilaku Anda terhadap jiran-jiran Anda. Sampai begitu sekali ukuran orang yang bertakwa. Walaupun ritual kita hebat, tapi kita menyakiti tetangga, kita menyakiti, tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, ya. Memecah belah dari perpaduan,
membuat keonaran, membuat keributan, membuat kegaduhan. Ini perbuatan-perbuatan zalim yang semacam ini akan menghancurkan ibadah-ibadah ritual kita. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, insya Allah, kalau yang tak suka dengan takwa ya sudah. Tapi betapa pentingnya peringkat takwa ini, insya Allah akan saya bersambung di dalam kuliah setiap petang Sabtu ini, agar kita benar-benar memahami siapakah orang yang bertakwa itu. Sudahkah bertakwa atau benar aku ini? Bukan setakat takut dengan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tuan, puan, kalau setakat melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sudah berulang kali saya sampaikan, tak akan sanggup. Walaupun hidup kita tambah 1000 tahun, 2000 tahun, karena perintah Allah itu banyak, larangan Allah itu banyak sekali. Bukan setakat dalam rukun Islam yang 5. Di dalam Al-Quran diterangkan bahwa kedekatan seseorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah takwa. Hal ini ditegaskan dalam salah satu ayat yang menyatakan bahwa masyarakat manusia, manusia kita terdiri dari masyarakat yang dibina dari kumpulan manusia laki-laki dan perempuan yang membentuk satu keluarga, satu community, suku dan bangsa. Di mata Allah Subhanahu wa taala tidak ada kelebihan satu bangsa terhadap bangsa yang lain, satu keluarga terhadap keluarga yang lain. Mereka diciptakan agar untuk saling kenal mengenal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat Quran tersebut, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa untha waja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tuan-tuan, sesungguhnya Allah menciptakan kita manusia dibina dari kumpulan laki-laki dan perempuan yang membentuk satu keluarga, community, suku dan bangsa. Di mata Allah tidak ada kelebihan satu bangsa terhadap bangsa yang lain, satu keluarga terhadap keluarga yang lain, kecuali inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti. Tuan, puan, sudah sering kita dengar ayat ini. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa. Mengapa tidak kita ambil berat dalam sisa hidup ini? Benarkah aku ini sudah masuk dalam golongan orang yang takwa atau belum? Masih ada peluang agar kita dapat meraih derajat takwa. Salah satu dari sekian banyak metode, ya, puasa Ramadan semalam, sebulan penuh. Tetapi kalau kita mau jujur, sudah berapa kali kita berpuasa seiring usia kita? Ada yang sudah 40 kali, ada yang sudah 50 kali, ada yang sudah 60 kali. Sudahkah takwa itu kita raih? Tuan-puan yang dirahmati Allah, nilai kemanusiaan, nilai kemuliaan seseorang ternyata terletak pada ketakwaannya. Namun Al-Quran tidak memberikan definisi, tidak memberikan patokan-patokan tentang perbuatan yang lebih dekat pada takwa. Cuma ada tanda-tandanya. Orang yang bertakwa itu suka memberi maaf, pemaaf. Ini akhlak. Rajin kita sembahyang, rajin kita zikir,
tapi dendam, tidak pernah memaafkan orang lain, hancur ibadah kita. Sedangkan Allah, kita mengharapkan maafnya Allah, kita mengharap ampunan Allah. Tuan, puan, masih ingat kan zikir di malam Ramadan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya engkau menyukai kemaafan, maka maafkan kami. Nah, macam mana Allah nak memaafkan kita kalau kita tidak mempunyai sifat pemaaf? Penuh dendam, penuh kebencian, ya? Hasad, dengki. Bagaimana tuan-tuan dan puan sekalian Allah akan memaafkan kesalahan dosa-dosa kita? Di malam-malam Ramadan merintih-rintih kita, cuman kita terpukau dengan irama dan lagunya saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Setiap malam dalam bulan Ramadan saya ulangi, ya Allah, sesungguhnya engkau menyukai kemaafan, maka maafkanlah kami. Nah, agar Allah memaafkan kita, menurunkan ampunan maghfirah kepada kita, jadilah insan-insan pemaaf. Mungkin ada sahabat handai, saudara mara, kawan sekerja, istri, anak, keluarga yang pernah berbuat silap kepada kita. Sudahkah kita maafkan atau masih penuh dendam dan kebencian? Jangan sampai tuan-tuan kita beragama, ya, untuk mempamerkan ritual, mempertahankan bab-bab fikih yang konon-konon fikihnya sendiri yang paling benar, saling menyalah-nyalahkan orang, saling menghujat orang. Padahal Islam itu sendiri adalah silmi, damai, damai, damai. Orang yang bertakwa itu, tuan-tuan, diciptakannya manusia itu untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal di sini bukan aku kenal tuan, nama si pula tuan, puan, aku kenal puan, bukan. Tapi kenal mengenal di sini. Orang yang bertakwa itu, tuan-tuan dan puan sekalian, saling menjalin perpaduan, menciptakan suasana damai, menciptakan suasana harmoni. Tidak harus kita melihat suku, bangsa dan agama, sebab kita dari keturunan yang satu, anak Adam. Maka negeri yang penuh keamanan, negeri yang penuh kedamaian, negeri yang penuh keharmonian, negeri yang penuh cinta kasih dan damai, insya Allah berkah, berkah, berkah. Coba tengok negeri-negeri yang berperang, ribut soal agama, ya, soal agama, saling kafir mengkafirkan, saling bunuh membunuh. Apa lihat mereka? Apa lihat mereka? Mereka ternyata porak-poranda. Maka kita sebagai orang Islam, mari, Islam itu adalah berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan menciptakan suasana asal kata dari salam, 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 damai, damai, damai. Salah satu surga yang kelak kita harapkan adalah Jannata Darus Salam, surga yang penuh kedamaian. Macam mana mungkin kita masuk ke dalam Darus Salam? Macam mana mungkin kita masuk Jannata Darus Salam kalau di dunia ini kita tidak dapat menciptakan suasana damai dan harmoni? Saudara-saudariku sekalian, bagaimana kita nak masuk Jannata Darus Salam kalau hidup kita penuh kebencian, hidup kita penuh permusuhan, keributan, keonaran, hanya sekedar memihak ataupun mempertahankan fikih yang dia pahami. Hanya sekedar itu kadang-kadang, Masya Allah. Saling membid'ahkan, kafir mengkafirkan. Macam sorga itu macam kelompok kita sendiri. Orang yang tak masuk kelompok kita masuk neraka. Ini kan ego dan takabur orang semacam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi saling kenal mengenal di situ bukan setakat kenal, kenal gitu, tetapi kita wujudkan di dalam perpaduan, keharmonian. Dunia ini memerlukan keharmonian. Dunia ini memerlukan kedamaian. Kalau dunia ini, negeri ini tidak ada kedamaian, tidak ada keharmonian, maka kita tunggu saat kehancuran kita. Oleh sebab itu, saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, dengan cinta kasih sayang saya, jangan terpedaya dengan ceramah-ceramah agama, ya, di YouTube, di video yang membangkitkan amarah,
yang membangkitkan jihad, perang, bukan itu. Sebab kita memang disuruh berjihad, berperang, tapi bukan berperang saling membunuh, saling membenci. Tapi mari kita berperang melawan kemiskinan, berperang melawan kebodohan, berperang melawan kejumudan. Ini yang harus kita perangi. Jadi saudara-saudariku sekalian, sekali lagi kita ambil contoh lah, ya. Tak usahlah kita jauh-jauh, tengok negeri-negeri yang penuh keributan, ribut gara-gara agama, mabuk agama, lihat keadaan mereka. Maka saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukur di Singapura ini. Kita ciptakan, kita pertahankan, kita tingkatkan suasana kedamaian, tidak kira bangsa dan agama, karena kita diciptakan adalah berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal di sini, saya ulangi lagi, saling tolong menolong, saling menebar kedamaian, saling menebar cinta kasih sayang, saling hormat menghormati. Ini kenal mengenal yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Orang yang bertakwa tadi sifatnya selalu memberi maaf dan selalu berbuat adil. Berbuat adil. Hati-hati. Kita sudah merasa, sudah pintu surga terbuka. Kita sudah beribadah ritual, tapi kita tidak berlaku adil. Adil di sini apa dia? Meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya. Ya. Kita harus berlaku adil. Adil di dalam diri kita, adil terhadap keluarga kita, adil terhadap sesama masyarakat kita, harus berbuat adil. Sesuai dengan tempatnya. Kemudian siapa lagi tuan-tuan dan puan sekalian, banyak ayat-ayat tentang ketakwaan itu diungkapkan dengan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mungkar, ya, meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Jadi kalau kita orang tetap jahat lidah kita, cerupar mulut kita, jahat niat hati kita, jahat tujuan kita, kepala otak kita jahat yang kita pikirkan, maaf, takwa kita harus dikoreksi kembali. Keadaan ini mendorong kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, baik yang masih berbahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa. Al-Quran ditafsirkan dalam bahasa Arab. Penafsir itu mencoba mengulas tentang takwa yang tentu saja, perhatikan, yang tentu saja, ya, sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kecerdasan mereka masing-masing pada ketika itu. Sebab Al-Quran harus relevan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Coba kita buka, ya, dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was-sabirina was-sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mustasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujihim wal hafizat wal dzakirina Allah katsira wal dzakirat a'addallahu lahum maghfiratu wa ajrun azim. Ini ayat surat firman Allah dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 35. Mari kita perhatikan. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan, muslim laki-laki dan muslimah perempuan, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, mukminat, yang tetap dalam ketaatannya
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, berzikir. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan pahala yang besar. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku muslimin dan muslimah rahimakumullah, sesungguhnya laki-laki dan perempuan, sudah kita bacakan tadi, jika ayat ini disebut atau dibaca selintas dan sepintas lalu, maka kita tak melihat bahwa ayat ini membezakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi orang yang bertakwa tadi tidak ditentukan dengan jenis kelaminnya. Tak kira dia laki-laki dan perempuan, kalau dia masuk ke dalam golongan ini, peringkat yang paling pertama sekali muslim, muslimin, muslimat. Ini pertama. Yang kedua, meningkat lagi mukmin, mukminat. Nanti akan kita uraikan insyaallah ya di masa-masa yang akan datang, sebab ini ada 6 peringkat. Kemudian selepas mukmin dan mukminat, ya, orang yang qanitin dan qanitat, laki-laki dan perempuan. Kemudian siddiq, yang ketiga orang yang selalu benar, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian orang yang khusyuk. Khusyuk di sini bukan khusyuk dalam salat saja, tuan-tuan. Maaf. Kalau kita nak bincang soal solat yang khusyuk itu berpuluh tahun kita. Macam mana khusyuk itu? Bermacam-macam ta'rif. Padahal kalau kita buka suratul Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah dan berjayalah, bermenanglah orang yang beriman. Siapa orang beriman tadi? Orang yang salatnya khusyuk. Nah, lihat kelanjutan ayat tadi, orang yang khusyuk. Ya, di antaranya pemurah, mengeluarkan zakat, menepati janji kalau berjanji, menjaga kehormatan. Di situ orang khusyuk. Ini kadang-kadang kaji kita, masya Allah, ya, bermacam-macam versi. Untuk mengukur kita ini sebagai orang yang salat khusyuk, tengok itu surat Mu'minun dari ayat 2 sampai pewaris Jannatul Firdaus. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, laki-laki dan perempuan yang benar, yang mutasaddiq. Kemudian laki-laki perempuan yang memelihara kehormatannya. Kemudian laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir mengingati Allah. Nah, kemuncaknya tuan-tuan hidup ini agar kita dapat meraih derajat takwa nanti, ya, orang yang selalu berzikir. Zikir di sini itu ada pembagiannya. Ada yang sudah kita lakukan ini zikrul lisan, ya, dengan mengucap kalimah-kalimah thayyibah, ya. Tetapi yang kemuncak paling tinggi adalah zikrul amal. Seperti ayat di surat Jumat, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Selepas kamu menunaikan salat, bertebaran di muka bumi, wazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu mengingati Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapat kejayaan. Nah, itu zikir puncak, tuan-tuan. Sudah pernah saya sampaikan, mungkin mulutnya tidak mengucapkan kalimat thayyibah, tetapi ketika dia di pasar, dia merasa diawasi Allah. Ketika dia di tempat kerja, dia merasa diawasi Allah. Ketika dia dalam tandas seorang diri sebatang kara, dia merasa Allah mengawasinya. Ini zikir yang paling tinggi, tuan-tuan. Sebab banyak kita zikir ketika di masjid, ketika di hamparan sejadah. Tetapi dilepas itu, seolah Allah tidak ada. Berzikir ketika kita memandu di jalan raya, ya, kita ingat mensyukuri nikmat Allah, jalan yang bagus, ya, sistem lalu lintas yang bagus. Kita syukur, kita berterima kasih dengan jasa manusia. Kemudian kita boleh beli kereta misalnya, ya, merasa nikmat Allah. Ini zikir yang paling tinggi, merasa kehadiran Allah
dalam 24 jam, dalam setiap saat. Kalau tertanam dalam jiwa kita, kita merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan serba berhati-hati di dalam tindak tanduk perbuatan kita, ucapan kita, niat hati kita. Tetapi kalau kita tidak merasakan ini, ya sudah. Begitu sejadah dilipat, keluar masjid, ya, sembahyang, lepas sembahyang, tak nampak itu buah-buah dari nilai-nilai sholat tadi di dalam akhlak kehidupannya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ayat ini menyatakan bahwa perbezaan jenis wanita dan laki-laki itu setara, yang dinilai oleh Allah tidak ada kelebihan. Oh, ibadahnya orang laki-laki lebih hebat, ibadahnya orang perempuan tidak hebat dibandingkan laki-laki. Tidak. Siapa yang bermuslimin muslimat, siapa yang iman dan mukminat, ya, dan seterusnya ayat dalam surah Al-Ahzab ini tadi, itu mereka nanti kemuncaknya akan mencapai derajat takwa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana kita memperhatikan tingkat ketakwaan? Ayat ini jelas memberikan dasar, asas, urutannya dari yang terendah hingga tertinggi. Yang paling berakar, paling rendah sekali, yang pertama, kita harus menjadi muslim. Tapi saya minta maaf, ini mungkin kita ada yang, tapi kita buka kamus. Ini muslim itu bukan agama. Dinul Islam, di sini banyak kita sumber pertengkaran. Inna dina indallahil Islam, diterjemahkan sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Bukan. Inna din di sini adalah sistem hidup. Sistem hidup adalah berserah diri. Oh, sehingga ayat ini jadi kita bertengkar dengan kaum lain, mengklaim bahwa kita yang paling hebat, mengklaim kita yang paling benar, mengklaim kita sendiri yang bakal masuk surga. Karena kesilapan makna dalam terjemahan tadi. Sebenarnya dinul Islam itu sistem hidup secara Islam. Din itu sistem hidup secara Islam, berserah diri dan menciptakan suasana salam, damai, silmi, damai, salam, harmoni. Jadi orang muslim, dia bukan diukur dari mengerjakan rukun Islam yang 5, tapi lihat, saya ulangi lagi seperti pembukaan tadi, dia selalu penebar salam, penebar kedamaian, penebar cinta, penebar kasih sayang, dan sangat benci dengan permusuhan, sangat benci dengan keributan dan keonaran. Sebagai bukti, tuan-tuan, ketika kita mengakhiri sholat, sudah berulang kali saya sampaikan, tuan-tuan, berpuluh tahun kita sholat, tapi jarang kita menyadarinya. Apa itu makna Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Berpuluh tahun kita sholat, tapi jarang kita kaji pesan apa ini dari Allah, pesan apa ini dari Rasulullah. Karena kita bukan memberikan salam, tapi penebar salam. Penebar salam, penebar keselamatan. Orang muslim, orang yang sholat 24 jam, dia selalu penebar keselamatan, penebar kasih sayang, bukan penebar kebencian. Karena berbeza paham, berbeza mazhab, berbeza tuan guru, ya. Apalagi dengan bangsa lain. Ini bukan muslim. Seorang muslim adalah dia penebar keselamatan. Saya ulangi lagi, berkali-kali sudah saya sampaikan. Assalam, semoga keselamatan, warahmatullah, rahmat Allah, untuk kamu. Disambung wa barakatuh lagi, berkat Allah untuk kamu. Kita toleh ke kiri, semoga keselamatan, kasih sayang, berkat Allah tercurah untuk kamu. Artinya apa? Kita salam kanan, toleh kiri. Ini simbolik. Orang yang sholat nanti keluar masjid, dia siap menebar keselamatan, siap menebar kasih sayang, siap menebar berkah. Tapi kalau pekat betul, tapi setelah di luar masjid, di pasar, di tengah masyarakat, tidak ada penebar keselamatan, ya.
Sampai-sampaikan penebar keselamatan tadi, sekecil-kecilnya iman, derajat iman, kamu nampak itu duri di jalan yang akan menyakiti orang, ya, kita singkirkan. Bayangkan kalau orang gasak, terus gasak, ya. Sembayang apa ini? Tidak berbuah penebar keselamatan. Bahkan di dalam nyawa sekalipun dalam Quran diterangkan, barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, seperti dia menyelamatkan banyak nyawa. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, dia seperti membunuh banyak nyawa. Nah, begitu indahnya ajaran Islam, tuan-tuan. Tapi coba kita lihat hari ini, saling bunuh-membunuh di antara kita karena ribut soal hukum hakam fikih, soal pahaman, ya. Kadang-kadang ribut lagi soal apa lagi? Soal, ya, dunia ujungnya, mencari duniawi. Kita harus benar-benar menjadi orang yang penebar salam. Karena setiap sholat, mula-mula kita takbir, Allahu Akbar. Ini kita berikrar, bersumpah, aku kecil ya Allah, kekayaanku kecil ya Allah, jawatanku kecil ya Allah, Engkau yang maha besar. Besarkan Allah. Tapi malangnya takbirnya Masya Allah. Ya Allah, saya malu. Kalimat mulia takbir ini untuk merosak, untuk demon. Apa demon? Tunjuk perasaan, ya, untuk anarkis di jalan raya, menyakiti orang, mencaci maki orang, menghujat orang. Takbir. Kepala otak dia, nama Allah yang agung dibuat untuk menyakiti orang lain. Yang kita sakiti itu ciptaan Allah, tahu tak? Ya? Kita lihat kan? Apa ini takbir disalah-salah gunakan begini? Nama yang agung untuk kita membesarkan Allah dijadikan untuk merusak karena konon tidak sepahaman dengan dia. Ya? Membunuh, kadang-kadang membuat kekacauan itu. Orang jual makanan bulan puasa diporak-porandakan, dibawa balik gerobaknya, dimakan dia, tapi dengan takbir. Bahkan membunuh dengan takbir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah sangat murka. Ya. Pernah saya kuliah di sini, saya bagi tahu contoh. Saya pukul si Amir misalnya. Saya pukul Amir, tapi Hasan saya sebut Hasan. Amir saya pukul Hasan saya sebut. Tentu Hasan tersinggung, betul tak? Kata Hasan, Ustaz, pukul-pukul saja dia. Kenapa nama saya kau sebut-sebut? Ini Allah. Jadi takbir di sini agar hidup kita tawadhu. Allahu Akbar. Agar kita banyak bersyukur, agar kita menjadi orang yang tawadhu, agar kita mencontoh perilaku Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Perilaku Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, di samping menjadi nabi, dapat berbicara dengan binatang, dapat kekuasaan dan kerajaan. Apa Nabi Allah Sulaiman alaihissalam semakin tersungkur. Haza min fadli Rabbi. Ini semua adalah keutamaan yang Allah berikan kepada aku. Liyabluwani, untuk mengujiku, aku ini bersyukur atau kufur. Jadi kita bertakbiratul ihram itu agar hidup kita ini tawadhu. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan action. Karena angkuh action itu perangnya iblis. Iblis kena halau dari surga, bukan tak beribadah, bukan tak beribadah. Baca Quran hebat iblis. Dialog antara Allah dengan iblis dalam surat Al-A'raf, ya. Ketika Allah bertanya, wahai iblis, mengapa ketika aku memerintahkan kepadamu untuk sujud kepada Adam, kau tak nak? Maka iblis menjawab, ayat Quran ini, ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, si Adam kau ciptakan dari tanah. Sejak itu kena halau, get out. Lah bayangkan kita anak Adam yang belum masuk surga, tuan-tuan, yang sudah confirm dalam surga karena action, karena sombong. Sombong kenapa? Sombong karena harta, sombong karena apa? Keturunan, sombong karena ilmu, sombong karena ta'assub dengan fanatik buta, ya.
Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kena halau. Yang kita ini belum masuk surga lagi. Bayangkan kalau ada sebesar debu kita sempat sombong, angkuh dan takabur. Jadi takbir tadi supaya kita sadar, ya Allah, jadikan aku selepas salat nanti menjadi orang yang tidak sombong. Semua ini adalah titipanmu ya Allah. Hidupku ini adalah untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kadang-kadang Masya Allah ya. Tapi bukan orang sini, bukannya orang sana ya. Yang sini insya Allah sama juga, takbir juga. Jadi tawadhu ini tuan pun harus kita pahami. Tawadhu itu bukan berjalan lembik-lembik ya, bercakap antar terdengar. Ini bukan tawadhu. Ini kurang vitamin, belum makan, belum sarapan ini. Saya cakap begini bukan saya marah ya, tapi supaya semangat, karena saya kena flu sikit supaya berpeluh. Nah jadi tuan-tuan, tawadhu tadi, apa dia tawadhu? Tawadhu itu adalah orang yang siap menerima kebenaran. Walaupun kebenaran itu datang dari istri, walaupun kebenaran itu datang dari anak, dari murid kita, kalau dia benar, sami'na wa ata'na, saya ikuti. Nah ini orang tawadhu. Baik, sudah masuk waktu Isya. InsyaAllah saya doakan tuan-tuan dan puan-puan selalu sehat walafiat, selalu bersemangat. Jangan di bulan Ramadan saja, kunjungilah rumah-rumah Allah. Di samping kita menunaikan ibadah ritual, kita tambah lagi wawasan kita, pemahaman kita tentang Islam. Karena man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau anda nak berjaya kat dunia dengan ilmu. Man arada al akhirah, kalau kamu nak berjaya di akhirat dengan ilmu. Man aradahuma, kamu nak berjaya kedua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Ilmu di sini bukan setakat ilmu dari zaman dulu, air ini mustakmal atau tidak, sentuh kulit batal atau tidak. Sampai kapan kita menggali ilmu yang bermanfaat, ilmu sains, teknologi? Gunakan afala ta'qilun, mengapa kau tidak gunakan akalmu? Afala yatafakkarun, mengapa kau tidak berpikir? Jadi mari kita belajar menjadi orang yang cerdas. InsyaAllah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa kita sebagai masyarakat Islam di negeri ini, paling tidak kita bersyukur dan mendoakan kedamaian, keharmonian yang telah kita rasakan selama ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.